ada yang ngerasa kesulitan nggak? Apa mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin saya akan refresh sebentar ya tentang farmasi industri ini. Nah, farmasi industri dan CPOB kita kan tahu ya erat erat kaitannya karena di industri farmasi, harus memiliki bukti istilahnya sertifikat, CPOB sebagai barang bukti bahwa, industri tersebut itu layak dan, telah memiliki aspek-aspek yang telah dipenuhi, dalam pembuatan atau proses, produksi, suatu produk atau bahan obat atau obat itu sendiri. Nah, industri farmasi ini tergolong atau terbagi menjadi 3 bagian. Ada produksi, QC, dan QA yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini kalian udah bisa membedakan ya, saya harapkan dari pas UTS kemarin, kita udah bisa membedakan antara produksi tugasnya apa sih, terus, QC tugasnya apa sih, kemudian ke QA tugasnya apa sih. Nah, mereka kan udah memiliki tugas masing-masing dan ada supporting nih, ada support-nya, seperti bangunan dan fasilitas, kemudian nanti ada kaitannya dengan peralatan, telah terkualifikasi atau tervalidasi, untuk metodenya, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bagian, dari industri farmasi yang kita bahas, gitu. Nah, untuk inspeksi diri dan audit itu merupakan sebenarnya ini bagian dari QA sih, lebih arahnya di QA karena rules-nya di QA karena ini menjadi suatu monitor atau, evaluasi bertingkat gitu. Dari mulai, by system, sistemnya gimana, di operasionalnya seperti apa, sampai nanti di pelaporan atau di prosedurnya itu udah sesuai apa belum sih dengan apa yang telah dilakukan di lapangan, gitu. Nah, dari sini, eee, ada nggak yang bisa ngejelasin, maksudnya, mmm, pengertian aja deh dari inspeksi diri dan audit ada yang bisa nggak? Jadi saya nih nanti start-nya dari mana, saya harus menjelaskan dari mana, saya tahu, gitu. Ada yang tahu nggak pengertian dari inspeksi diri dan audit itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Kalau diem semua ini maksudnya pada nggak ngerti sama sekali atau gimana nih? Oke, kalau nggak ada yang ngerti mungkin saya akan jelasin singkat ya. Inspeksi diri ini lebih ke arah kita melihat, bukan mencari kesalahan, saya tekankan lagi ya, bukan mencari kesalahan, tapi ke arah, mencari tindakan untuk memperbaiki sistem. Jadi kita lihat juga sistemnya itu udah berjalan atau belum, ada kendala atau enggak. Jadi inspeksi diri ini seperti misalnya nih kalian ya, kalian berteman bertiga atau berempat gitu kan, kalian ngerti tentang sifat masing-masing dari teman kalian itu. Nah, tapi kan yang bisa menilai diri kalian seperti apa kan teman kalian. Nah, itulah yang dijadikan, satu alasan mengapa misalnya adanya inspeksi diri. Nah, inspeksi diri ini lebih ke arah kalau misalnya kita dengan pengertian inspeksi diri, itu kan lebih ke arah diri kita sendiri ya, per orang, personal gitu kan. Ini enggak. Inspeksi diri di sini lebih ke arah inspeksi departemen. Jadi departemen produksi misalnya diinspeksi oleh OQA atau diinspeksi oleh QC. Dia bukan mencari kesalahan dari departemen produksi, tapi dia lebih melihat udah sesuai dengan udah sesuai belum nih prosedurnya sama yang dilakukan di lapangan. Misalnya, kayak misalnya orang produksi mau inspeksi ke gudang misalnya nih. Raw material raw material A misalnya itu bentuknya botol, sama si raw material B itu mirip, bentuknya botol juga, ukurannya sama, warnanya sama, terus disimpannya juga dia deketan karena, namanya misalnya sesuai abjad gitu kan, namanya juga mirip. Nah, kalau misalnya berdasarkan prosedur dan berdasarkan peraturan, keduanya itu telah harus disimpan di suhu 25, misalnya suhu AC nih 25. Di rak misalnya, nggak boleh, di tempat yang sejuk, kering, dan tidak boleh dihindari oleh lembab misalnya. Nah, dia itu berdekatan, berderetan ceritanya. Kalau berdasarkan, storage condition atau suhu penyimpanan, dia memenuhi persyaratan dong.
nggak menyalahi aturan dong. Terus berdasarkan penyimpanan juga sama, di rak itu dia nggak menyalahi aturan. Nah, yang menjadi kendala di sini, tiba-tiba dari operator sering banget hampir salah ngambil, karena dia mirip. Nah, ini menjadi satu, proses di mana secara prosedur dia udah benar, secara peraturan dia udah benar, tapi secara aktual atau secara kita melihat di lapangan, itu ternyata ada resiko untuk tertukar. Nah, gimana caranya? Nah, itu kan harus dilihat dari sisi orang lain melihat, "Oh iya, ini akan bisa tertukar nih." Oke, maka adanya nanti ada saran atau ada tindakan perbaikan, misalnya dikasih korektifnya, ya udah nanti ditempelin stiker deh salah satu, misalnya si A, itu stiker stiker aja deh, stiker warna orange misalnya, supaya membedakan. Nah, itu menjadi tindakan perbaikan, gitu. Jadi, intinya di sini inspeksi diri itu bukan mencari kesalahan, tetapi lebih ke arah gimana ada permasalahan, kemudian kita cari akar masalahnya apa, kita analisa, kemudian kita lakukan ada tindakan solusinya. Entah itu tindakan pencegahannya seperti apa atau tindakan perbaikan. Kalau tindakan perbaikan lebih ke arah kita mengganti sistem. Oh ya udah ini kita pindahin aja gitu. Itu ganti sistem. Tapi kalau tindakan perbaikan, oh ya udah ini kita tempelin stiker aja warna apa. Itu untuk membedakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang audit, kalau audit ini sendiri itu lebih ke arah sama sebenarnya intinya dengan inspeksi diri, tapi namanya, audit itu bisa dibilang kegiatannya, namanya audit. Kita audit, kita cek, kebenarannya terhadap data data dan dokumennya. Kalau dokumennya udah oke, kita lihat secara aktual, udah benar, udah sesuai, itu namanya audit, gitu. Nanti kita bagi juga audit ini menjadi audit internal dan eksternal, nanti kita bahas. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya akan lanjut lagi ke prinsip inspeksi diri. Oke, nah prinsip inspeksi diri ini sendiri, sebenarnya inspeksi diri itu lebih ke arah evaluasi. Kalau di tadi ya saya bilang ya, kenapa sih dibilang inspeksi diri, kenapa sih nggak tulisnya inspeksi departemen aja, karena ini dari bahasa asalnya. Kita kan memang menyadur ya dari GMP atau Good Manufacturing Practice yang memang berlaku di seluruh dunia. Nah, itu namanya self inspection. Makanya di Indonesia kan jadi inspeksi diri. Tapi pengertian sesungguhnya itu lebih ke arah inspeksi departemen. Kita mengevaluasi departemen kita, tapi kan kalau departemen kita sendiri kita evaluasi, itu kayak kurang fair ya. Makanya secara kita nggak bisa lihat juga dari secara subjektif, makanya kita harus secara objektif. Makanya di sini, dari pihak, departemen lain menilai departemen kita sendiri, kemudian kalau misalnya ada permasalahan di situ, itu menjadi root cause-nya, kita analisa kenapa terjadinya permasalahan, sampai akhirnya kita akan adanya tindakan perbaikan. Itulah namanya inspeksi dan mengevaluasi, gitu. Tujuannya di sini adalah mengevaluasi semua aspek produksi dan pengawasan itu telah memenuhi ketentuan CPOB. Nah, secara pengertian memang semua aspek produksi dan pengawasan mutu, tapi secara generalnya itu seluruhnya harus memenuhi ketentuan CPOB, entah itu dari pihak QA atau dari warehouse, dari gudang, dari supporting departemen lain seperti kayak, oh dari pihak purchasing gimana nih, PPIC gimana nih, gitu. Jadi semuanya harus telah memenuhi ketentuan dari CPOB, gitu. Kemudian program dirancang untuk mengetahui kendala dan pelaksanaan CPOB. Jadi kita itu kan melihat pembuatan CPOB kan persyaratan misalnya berdasarkan dokumen nih, dokumennya udah oke nih semua gitu kan. Nah, kita lihat dari situ, terus kita cek kelengkapannya, tapi kita lihat juga aktualnya itu berjalan apa enggak. Pada saat audit inilah kita lihat, kita inspeksi gitu. Kemudian dilakukan secara independen dengan petugas yang kompeten sehingga dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Jadi, orang yang mengaudit atau orang yang menginspeksi itu orang yang telah tertraining atau telah melakukan pelatihan terhadap CPOB. Jadi misalnya nih, ada satu orang, dia cuma ngertinya itu cuman
produksi doang karena dia kerjanya di departemen produksi. Dia nggak diperbolehkan untuk ikut audit karena apa? Dia belum cukup kompeten untuk melihat departemen lain. Jadi di sini yang mengaudit atau yang menginspeksi itu orang-orang yang telah mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen. Jadi secara objektif dan biasanya itu lebih levelnya itu lebih ke arah supervisornya, manajernya, atau bahkan koordinatornya. Jadi yang benar-benar dia telah memiliki kompetensi gitu. Kayak misalnya nih kalian kerja di produksi misalnya. Tapi kan kalian udah memiliki kompetensi di bidang farmasi industri. Kalian udah tahu QA kerjanya apa, QC kerjanya apa. Pada saat itu nanti kamu di training lagi secara pabrik. Nah, setelah di training secara pabrik itu bagusnya gimana ya? Gimana caranya supaya bikin orang itu nggak tertekan? Karena pada saat kita audit, kita akan nanya-nanya nih ke siapa, ke operatornya, ke analisnya, gimana caranya supaya kita tuh mereka tuh yang kita tanya itu nggak tertekan pertama. Kedua, memberikan informasi yang cukup singkat dan jelas serta menghindari kayak kebohongan-kebohongan lah, ada yang ditutup-tutupin lah, nah itu. Jadi nanti ada training-nya tersendiri untuk audit, kemudian nanti pada saat sudah lulus training, sudah melakukan training, nah itulah pada saat itulah diperbolehkan untuk melakukan audit. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa audit di sini, gitu. Kemudian inspeksi dilakukan secara rutin dan berkala. Nah, biasanya dari pihak QA nih yang memiliki jadwal, dia yang mengatur siapa yang mengaudit siapa, terus kapannya, terus apa aja yang harus ditanyakan, itu biar nantinya akan diatur atau apa ya, diprogram oleh QA. Nah, hasil inspeksi dicatat dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Jadi, setelah kita inspeksi, setelah kita audit, nggak didiamin gitu aja. Jadi kita harus melakukan tindakan perbaikan. Untuk apa? Untuk melihat. Jadi kan kita mengevaluasi. Setelah mengevaluasi muncullah kan ada permasalahan. Masalahnya apa? Kita harus memecahkan masalah itu, kemudian kita harus mengevaluasi. Gitu. Sampai sini udah cukup jelas? Udah cukup jelas sampai sini? Udah Cukup jelas, Bu. Oke. Cukup jelas, Bu. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk ketentuan umum dari inspeksi diri, ini kalian mungkin bisa baca ya. Instruksi harus dibuat secara tertulis atau aspek-aspek penting yang dicantum pada setiap pertanyaan. Jadi kita itu membuat suatu ruang lingkup itu pertanyaan dulu nih. Kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan dulu, kita susun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa ya, berdampak, terus juga kemudian kira-kira ada permasalahan apa, karena terkadang pertanyaan-pertanyaan ini tuh kita lihat berdasarkan audit atau inspeksi tahun lalu. Ini udah dilakukan apa belum nih? Karena biasanya seperti biasa ya, penyakit lama gitu istilahnya ya, suka kambuh-kambuhan jadinya. Kadang kalau misalnya ada permasalahan apa, ada solusinya apa, "Ah, udah deh nggak usah nanti lanjut aja kayak gini." Bisa jadi solusi yang udah dilakukan tahun lalu belum dijalankan. Nah, itulah biasanya kita pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan hasil inspeksi atau hasil audit dari tahun lalu, gitu. Nah, inspeksi ini instruksinya dibuat secara tertulis, jadi kita harus ngapa-ngapain aja nih, ada namanya prosedurnya atau, instruksi kerja dari ya, inspeksi diri. Jadi kita nggak bisa nih tiba-tiba masuk, mana ini?" Gitu, "Mana buku ini? Kalian catat nggak?" "Nggak catat." Ya gitu nggak bisa, karena itu lebih ke arah kita namanya cara perang dong, nyari kesalahan orang dong, jadi nggak kayak gitu, gitu. Jadi semuanya ada step by step-nya itu diatur dalam instruksi kerja. Semua aspek-aspek penting, terus pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin muncul dan mungkin secara general harus ditanyakan itu biasanya ada di, prosedurnya itu sendiri. Nah, kemudian aspek pertanyaan harus diperiksa dan disesuaikan dengan program yang telah disusun dan telah disesuai dengan prinsip pemastian mutu. Jadi, balik lagi core-nya itu kita mutu ya. Jadi kita nggak bisa tuh nanya yang aneh-aneh macem-macem, ber tidak berdasarkan kaidahnya. Jadi kaidah di sini adalah mutu, gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa, program ini dapat disusun untuk
memastikan mutu dan, untuk kita menjamin bahwa prosedur ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Tujuan kita apa, target kita apa, itu adalah mutu dari produk yang kita hasilkan, gitu. Nah, kemudian inspeksi diri ini dilakukan secara independen, balik lagi tadi saya tekankan, secara independen dan rinci, dilaksanakan oleh personel yang kompeten. Jadi nggak bisa nih, ada apa ya, ada campur tangan orang lain lah istilahnya. Misalnya kayak produksi, lagi audit gudang, tapi yang punya apa namanya, lagi punya masalah nih musuh bebuyutannya sama QC nih. Jadi si QC bilang, "Eh, produksi, dia kan salahnya ini. Coba deh tanyain ke dia biar dia, bisa inspeksi gitu, evaluasi diri," gitu kan. Nah, itu nggak diperbolehkan. Jadi, ini harus independen dan secara rinci, nggak bisa cuman karena satu atau 2 apa ya, satu atau 2 problem gitu, nah itu bisa mempengaruhi hasil dari auditnya, gitu. Kemudian manajemen akan membuat tim inspeksi diri yang berpengalaman dan memahami CPOB, kan ini penting banget sistem, apakah telah berjalan atau enggak. Kemudian, inspeksi diri dilaksanakan oleh setiap bagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini juga sama, harus disesuaikan. Jadi, nggak bisa kita ngambil pertanyaan-pertanyaan di pabrik lain, kita kasih di pabrik kita, karena kan nggak sama. Environment-nya berbeda, bangunan dan fasilitas yang dimiliki juga berbeda, udah gitu juga orangnya juga berbeda-beda, gitu kan, proses juga berbeda, makanya kita nggak bisa plek-plekan nih, pertanyaannya udah sama semua nggak sih? Kalau secara general iya, tapi kalau secara menyeluruh dan merinci itu enggak, gitu. Jadi di CPOB itu sendiri juga enggak membahas tentang pertanyaan apa aja sih yang harus dilontarkan atau harus ini enggak. Mereka pasti membahas secara general gitu. Kemudian inspeksi diri secara menyeluruh minimal dilakukan selama sekali dalam setahun. Jadi setahun sekali nih rata-rata si produksi, audit si QC misalnya ngaudit si warehouse. Nah, itu setiap setahun sekali, tapi bisa juga sih lebih dari, sekali, tergantung dari, ada problem apa enggak, muncul problem apa enggak, gitu. Kemudian program inspeksi diri dan prosedur inspeksi diri harus tertulis dengan jelas karena kan ini juga menjadi satu kegiatan yang sah atau resmi gitu dilakukan. Kita kan ada juga yang, "Ngapain sih nih orang produksi, ngobrak-ngabrik QC," misalnya, "cari-cari kesalahan aja." Itu enggak. Karena apa? Kita memiliki program dan kita memiliki prosedur. Kita nggak bisa langsung ngacak-ngacak aja, enggak. Mencari kesalahan orang, enggak, gitu. Tapi kita melihat tadi sistemnya sudah berjalan apa belum, kalau belum berjalan, kenapa belum berjalan, dan kita sama-sama memikirkan solusi untuk tindakan perbaikannya, gitu. Kemudian seluruh hasil inspeksi diri harus dicatat dan dilaporkan, dan terdapat program tindak lanjut yang efektif atas segala temuan dan kelemahannya. Ini juga sama, ada programnya juga, terus juga ada temuannya kita harus handling seperti apa gitu. Kemudian manajemen perusahaan mengevaluasi laporan inspeksi diri dan tindakan perbaikan. Jadi ada manajemen yang meninjau langsung. Manajemen di sini tuh siapa sih? Biasanya ada QE, ada produksi, ada QC yang menjadi satu personal key. Jadi kayak manajer masing-masing deh nih, sama penanggung jawab masing-masing departemen nih, yang bisa melihat, "Oh iya, ini tuh seperti ini. Nanti kalau kayak gini, saya harus memiliki solusi seperti ini." Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian aspek-aspek pertanyaan dalam inspeksi diri. Nah, di sini secara general, CPOB itu mengatur beberapa aspek yang meliputi personalia, misalnya operator sama analisnya tuh memenuhi persyaratan apa enggak, udah di-training apa belum gitu. Itu harus ditanyain. Kalau misalnya dia udah di-training, mana bukti trainingnya? Kayak gitu. Jadi dari nanti pada saat si evaluator atau si orang manajemen yang nanya, kita udah punya bukti, dia udah ter-training, udah ada sertifikatnya nih, gitu. Kemudian bangunan dan fasilitas untuk personel udah sesuai apa belum nih? Kayak misalnya ruangannya.
atau fasilitasnya, oh ini masih bagus, misalnya kayak toiletnya masih bagus, misalnya di ruang produksi, misalnya kan kayak ruang penyangga di ruang produksi atau ruang loker di produksi, itu masih memenuhi persyaratan enggak? Karena itu menjadi fasilitas untuk personil. Kemudian perawatan bangunan dan peralatan. Ini perawatannya. Itu kayak misalnya ada freezer, kan kita harus pantau suhunya. Terus kondisi lingkungan, kita harus cek dia kualifikasinya seperti apa, suhunya udah memenuhi persyaratan apa belum, kelembapannya gimana. Nah, itu menjadi satu tolak ukur lagi. Kita tanyakan ini, tapi nanti mereka harus mempersiapkan apa? Buktinya. Buktinya seperti apa? Form-form yang mereka catat misalnya kayak ini saya menulis kok suhu suhu, suhu produksi nih, harusnya kan di 25 misalnya, pagi 25 misalnya, siang juga 25, sore juga 25. Nah, ini berarti kan udah termonitor kan, itu menjadi suatu bukti, jadi menjadi satu, hasil seperti itu. Kemudian penyimpanan bahan awal, bahan kemas, produk jadi. Nah, ini juga sama, kita cek lagi penyimpanannya di mana nih, sesuai apa enggak, misalnya kalau kayak di gudang kan bisa sesuai apa belum gitu kan. Penggunaan dan instruksi kerja peralatan, misalnya kayak pakai forklift misalnya, penggunaannya gimana, cara kerjanya gimana, kita harus udah melihat dan ada di situ gitu untuk pengolahan dan pengawasan secara proses, IPC, SIPC-nya seperti apa untuk produk ruahan, produk antara gitu kan. Terus pengawasan mutunya kayak gimana, dokumentasi itu bentuknya kayak SOP-nya ada apa enggak, instruksi kerjanya apa ada apa enggak, formnya ada apa enggak. Nah, itu yang ditanyakan. Tapi kita membungkusnya dengan kata-kata yang baik supaya tidak menjerumuskan orang atau malah justru menekan seseorang gitu. Kemudian ada sanitasi hygiene, program validasi dan revalidasi, kalibrasi alat dan atau sistem pengukurannya. Kemudian ada prosedur penarikan kembali obat. Jadi kalau misalnya ada produk recall itu kayak gimana, penanganannya itu kayak gimana sih, pengawasan label-labelnya itu kayak gimana sih. Nah, ini jadi aspek-aspek pertanyaan dalam inspeksi diri dalam seluruh departemen. Jadi disesuaikan dengan departemen apa yang kita akan inspeksi. Nah, hasil inspeksinya ini sendiri mencakup semua pengamatan. Jadi pertama kali kita audit itu kita amati dulu, kemudian kita melakukan apa ya? Kita kesimpulin dulu deh masalahnya di mana, baru kita kasih saran untuk perbaikannya. Terus setiap pernyataan dari tindakan yang dilakukan kayak tadi ya, masalahnya apa, root cause-nya apa, analisanya gimana, cara mengkoreksinya atau cara tindakan perbaikannya seperti apa, cara tindakan untuk kita, amati lagi itu apa. Jadi kalau misalnya di, QA itu biasanya di dikenali dengan CAPA, corrective action, preventive action. Nah, itu menjadi suatu catatan tentang setiap pernyataan dari tindakan yang dilakukan dan, apa sih solusinya gitu yang udah dilakukan untuk tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan. Oke, kemudian di sini ada audit mutu. Nah, audit mutu ini balik lagi ya, tadi kan inspeksi nih. Gimana sih cara kita nanya-nanyain inspeksi orang gitu kan, gimana sih caranya gitu kan. Nah, kalau audit itu lebih ke arah memang penyelenggaraan audit dilakukan untuk inspeksi diri. Jadi kegiatannya itu disebutnya audit. Nah, audit ini sebenarnya dibagi menjadi dua nih. Ada audit eksternal, ada audit internal. Kalau audit internal yang kita tadi bahas, si produksi atau inspeksi si QC. QC audit si warehouse misalnya, itu dalam satu internal atau di dalam pabrik itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin eksternal, kita itu lebih karena mengaudit pemasok atau supplier. Nah, kita mau beli barang nih, misalnya kayak kita mau beli terigu nih misalnya ke pasar, ke toko A. Nah, kita harus lihat dong, di toko A itu si terigu ditaruhnya di mana. Jangan-jangan ditaruhnya di pallet paling bawah, udah gitu kehujanan atau misalnya kebanjiran. Nah, itu kan juga mempengaruhi mutu kan. Nah, untuk itu maka dilakukan adanya audit terhadap pemasok atau penerima kontrak. Di sini kontrak mungkin nanti kita bahas lebih rinci, lebih ke arah pemasok atau supply-nya. Nah, audit mutu ini meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem mutu. Jadi kita ngecek sistem mutunya udah berjalan apa belum. Sama sih sebenarnya sama inspeksi diri atau audit inspeksi ke departemen gitu kan. Nah, audit mutu ini sendiri dilakukan oleh pihak luar independen dan tim khusus yang dibentuk oleh manajemen ini. Ada yang tadi saya bilang ada audit internal, ada
audit internal dan eksternal. Kalau eksternal tuh misalnya kayak, ini juga bisa, Kemenkes atau Badan POM yang datang tiba-tiba ke pabrik kita, itu melakukan audit, itu audit eksternal, gitu. Nah, di sini, audit atau persetujuan pemasok, di sini tuh lebih ke arah kepala bagian pemasaran mutu dan bagian lain bertanggung jawab terhadap persetujuan pemasok bahan awal dan bahan kemas yang telah sesuai spesifikasi. Jadi, kayak tadi saya bilang ya, kita mau beli terigu di toko A, itu harus melakukan persetujuan nih terhadap QA nih. Karena apa? Dia melakukan audit. Udah benar belum dia, nyimpennya, pendistribusiannya udah benar apa belum, dia bawanya pakai apa dari gudangnya dia ke kita, gitu. Itu yang harus kita cek, gitu kan. Kalau misalnya udah yakin, udah sesuai, udah ada, biasanya udah ada tuh sistem manajemennya tuh dalam bentuk ISO misalnya, dia udah tersertifikasi ISO nih, berarti dia udah oke. Ya udah, berarti kita bisa memakai supplier itu, gitu. Nah, terdapat terdapat daftar pemasok yang telah disetujui dan pengadaan bahan awal dan bahan kemas. Jadi setiap apa yang kita beli untuk bahan awal, bahan kemas itu harus telah melakukan persetujuan dan itu biasanya ada dokumennya sendiri. Jadi kita nggak bisa beli sembarangan di situ. Nah, daftar pemasok disiapkan dan ditinjau ulang, kemudian dilakukan evaluasi sebelum melakukan persetujuan pemasok. Apabila disetujui, akan dimasukin ke daftar pemasok. Kalau misalnya nggak disetujui, itu nggak boleh ke daftar pemasok. Nah, kalau yang ada di daftar pemasok, disitulah kita boleh beli barang. Nggak boleh di luar daftar pemasok. Gitu. Evaluasi dilakukan untuk pertimbangan riwayat pemasok dan sifat dan bahan yang dipasok. Kemudian audit dilakukan dengan mempertimbangkan standar CPOB dan harus dievaluasi secara teratur gitu. Jadi nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar kita beli di toko A, ya udah di toko A aja nih gitu. Enggak, tapi kita harus melakukan persetujuan dan lain sebagainya supaya kita tahu mutunya itu masih terjaga sampai ke tangan kita. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau nanya untuk audit dan inspeksi diri? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang lain gimana? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau cukup jelas mungkin saya tutup perkuliahan kita hari ini. Oke, mungkin nanti minggu depan kita akan dengan materi lanjutannya lagi ya. Saya harapkan dari kalian bisa membaca-baca dulu. Oke, mungkin sekian dari saya. Ada yang mau tanya lagi? Kalau ada mungkin saya cukupkan. Untuk absensi Tias ya minta tolong ya. Untuk nanti WA ke saya aja. Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.